Salam sejahtera dimanapun berada. Sebelum kita lanjut dalam topik yang ketiga, dampak aborsi, kita akan berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih. Biar firman ini menegur kami untuk kami bertobat bila kami melakukan kesalahan. Dan kalau hidup kami sudah benar, kami akan semakin benar seperti Bapa sempurna, maka kami akan disempurnakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan buka di dalam Roma 6 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan ampuni, tetap ampuni, tapi dampak dosa, sebab akibat dosa tetap kita harus pikul. Nah, saya akan bahas tentang dampak aborsi yang dilakukan oleh umat manusia. Dampak pada kesehatan wanita. Yang pertama, ketika wanita tersebut melakukan aborsi, mereka akan mengalami satu kerusakan rahim. Kerusakan itu terjadi akibat leher rahim terpotong, robek atau rusak akibat alat aborsi yang digunakan. Ada juga aborsi yang dilakukan melalui obat-obatan, dan itu sangat menyiksa janin yang ada di dalam kandungannya. Karena apa? Prosesnya berhari-hari. Saudara bisa bayangkan seorang wanita dalam proses persalinan itu sakitnya luar biasa. Apalagi bayi yang dikandung, berhari-hari dia harus menderita. Karena apa? Karena diminumin obat supaya dia keluar dengan paksa. Lalu yang kedua, aborsi tidak sempurna. Ya, dampak yang selanjutnya adalah aborsi yang tidak sempurna, adanya bagian janin yang tersisa di dalam rahim sehingga dapat menimbulkan pendarahan atau infeksi. Nah, dampak yang ketiga, infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh alat medis yang tidak steril yang dimasukkan ke dalam rahim, atau ada sisa janin yang tidak benar-benar bersih yang dikeluarkan. Makanya kalau seorang wanita melakukan aborsi dengan cara mengeluarkan janin dari rahimnya, ya, dimasukkanlah sebuah alat. Lalu alat itu akan menusuk sehingga air ketubannya itu keluar. Setelah air ketuban keluar, lalu dibutuhkanlah sebuah korset, ya, yang akan membuka. Lalu nanti penjepit itu akan menarik, menyedot tangan, kaki, tulang dan sebagainya, dan bayi itu meronta dan menjerit, menangis, kontraksi luar biasa yang membuat mamanya merasakan sakit perut yang luar biasa. Mamanya merasakan sakit perut yang luar biasa. Janin itu lebih luar biasa sakitnya. Karena apa? Pertama, tangannya ditarik, kakinya ditarik, lalu tangan sebelahnya ditarik, kakinya ditarik, lalu punggungnya ditarik, lalu yang terakhir kepalanya. Karena kepalanya cukup besar, lalu kepalanya dipecahkan dengan alat yang dimasukkan. Betapa menderita, betapa keji, betapa jahatnya. Nah, kalau setelah semua keluar, lalu jasad dari janin itu akan dikumpulkan. Apakah sudah utuh atau masih ada yang tertinggal di dalam? Kalau ada yang tertinggal di dalam, itulah yang mengakibatkan pendarahan hebat. Lalu resiko selanjutnya, dampak aborsi selanjutnya, karena leher rahim yang robek, rusak, bisa menimbulkan kanker serviks. Ada pula resiko kanker lainnya seperti kanker payudara, indung, telur, dan hati. Kerusakan organ lain bisa terjadi saat alat dimasukkan ke dalam rahim, maka ada kemungkinan alat tersebut menyebabkan kerusakan pada organ terdekat, ya, atau usus kandung kemih. Karena saya pernah melayani seorang pasien yang masih kecil, ya, ketika dilakukan satu pengobatan, ususnya dipotong, ternyata potongnya kebanyakan. Udah potongnya kebanyakan, lalu pisaunya ada menyentuh lubang usus lain, jadi ususnya bocor. Akhirnya terjadilah pengulangan operasi. Ya, dampak pada kehamilan selanjutnya, risiko yang paling sering adalah bayi prematur pada pada kehamilan berikutnya. Lalu yang paling ekstrim adalah kematian.
Meskipun komplikasi ini jarang terjadi, tapi bisa berdampak kematian kepada sang ibu yang baru melakukan aborsi. Nah, dampak psikologis, perasaan bersalah dan rasa berdosa. Ya mungkin dia hamil karena di luar kandungan, dan ketika dia menggugurkan, dia nangis, dia merasa berdosa, dia mimpi buruk, dia merasa terintimidasi, sudah membunuh dan sebagainya. Ada yang berdampak akibatnya negatif, dia bunuh diri. Kemarahan dan penyesalan ya pada diri sendiri bahwa dia dianggap menjadi pembunuh bagi anak yang dikandungannya. Lalu trauma, takut pada keluarga, khawatir tindakan diketahui oleh teman-temannya. Saudara, kalau orang melakukan dosa walaupun orang nggak tahu, kita merasa takut. Seperti waktu saya pelayanan di Guangzhou, saudara, ternyata paspor saya stay-nya cuma 2 minggu, tapi saya tinggal sebulan. Jadi ketika saya lihat polisi, saya yang takut, saya menghindar, padahal polisi nggak tahu saya punya dosa. Orang yang melakukan dosa biasanya ketakutan ketika dosanya takut diketahui orang. Lalu depresi dan keinginan ingin bunuh diri. Nah, saudara, kalau ada di antara pemirsa yang melakukan ini, bertobat. Bertobat dengan cara menyesal, mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Kolose 1 ayat 14 di situ berkatakan, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4, nyanyian Diarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Nah, saudara, kalau ada di antara pemirsa yang sering melakukan aborsi atau akan melakukan aborsi, bertobat. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Ya, firman Tuhan katakan, di istilahnya di Indonesia ada hak asasi manusia, ada hak perlindungan anak, Kak Seto yang selalu memberikan perlindungan kepada anak, yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anak. Ternyata di Alkitab sendiri ada undang-undang tentang anak. Ya, Markus 9 ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Artinya, ya, batu kilangan kurang lebih besar, ada yang diameternya cuma 50 cm, ada yang diameternya 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Lalu di tengahnya berlubang seperti donat, lalu ada semacam kaitan. Jadi kalau orang menyesatkan anak kecil, orang menganiaya anak kecil, lebih baik dikaitkan di batu kilangan, ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi undang-undang ini kalau dipersingkat dihukum mati. Jadi Tuhan begitu memperhatikan anak-anak kecil. Kalau ada di antara saudara yang telah melakukan dosa ini, minta ampun sama Tuhan. Allah itu setia dan adil. Nah, sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan, ada sepucuk surat dari bayi yang diaborsi untuk mama tercinta. Demikian suratnya. Halo mama, apa kabar? Aku baik-baik saja, terima kasih. Hanya beberapa hari semenjak aku terbentuk dan sekarang aku tumbuh dalam perutmu. Sejujurnya saja, aku tak dapat menerangkan betapa bahagianya aku mengetahui bahwa engkau adalah ibuku. Dan yang membuat aku bangga adalah karena aku terbentuk karena rasa cinta. Aku yakin aku akan menjadi bayi hidup yang paling bahagia. Ma, sebulan telah berlalu dan aku mulai menyadari bagaimana tubuhku terbentuk. Aku tahu saat ini aku masih belum berbentuk sempurna. Tapi tunggu dan lihatlah, aku akan membuatmu bangga. Walau merasa bahagia, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Engkau nampak aneh, membuat aku resah dan khawatir. Tapi aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Jangan putus asa, Mama. Ma, 2,5 bulan telah berlalu. Aku telah memiliki tangan yang bisa aku gunakan untuk bermain. Oh, aku sangat bahagia, Mama. Mengapa setiap kali bertemu Papa, engkau selalu bertengkar dan engkau selalu menangis? Ma, katakanlah, apa yang salah?
Mengapa akhir-akhir ini engkau sering menangis? Mengapa setiap kali bertemu papa engkau selalu bertengkar? Apakah kalian tidak menginginkan aku lagi? Akan kulakukan semua yang dapat membuatmu menginginkan aku. Hari ini kita ke dokter dan dia menjadwalkan pertemuan untukmu besok. Ma, 3 bulan telah berlalu, tapi engkau tetap terlihat sedih. Aku tak tahu apa yang terjadi, aku sangat bingung. Hari ini kita ke dokter dan dia menjadwalkan pertemuan untuk besok. Ma, aku tidak mengerti mengapa aku merasa sangat baik sedangkan engkau sangat tidak baik. Ma, kita pergi kemanakah? Apa yang terjadi? Ma, ini bukan waktu yang normal untuk tidur siang. Jangan terbaring. Lagi pula aku tidak capek, aku masih ingin bermain. Apa yang dilakukan benda ini di dalam rumahku? Apa ini mainan baru? Hei, benda ini menyedot rumahku. Ma, hentikan. Mereka, itu adalah tanganku, jangan ditarik tanganku. Tolong, jangan menyeret aku. Tidak, jangan memukuliku. Kau melukaiku. Tak dapatkah engkau melihat bahwa aku masih kecil, aku masih lemah, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Ma, hentikan mereka. Tanganku diambil, kakiku diambil, badanku dirobek. Lindungi aku, Ma. Tolonglah aku, Ma. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan ini terhadap diriku? Beritahu mereka untuk berhenti. Aku berjanji berhenti menendang, ya. Aku berjanji menjadi anak yang baik. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan hal ini terhadap diriku? Oh Ma, aku tak dapat bertahan lagi. Tolong aku. 17 tahun telah lewat dan aku selalu melihat Mama menangis. Ma, Tuhan menyuruh aku menulis surat buat Mama. Tuhan menyuruh aku supaya Mama dan Papa bertobat, supaya Mama dan Papa bertemu aku di sorga. Kalau Mama dan Papa tidak bertobat, Mama dan Papa aku akan masuk neraka dan aku sangat sedih sekali. Kisah jeritan dari seorang anak yang tidak diinginkan kelahirannya. Dr. Levanitino merupakan dokter ginekologi yang memiliki pengalaman medis 40 tahun. Ya, dia telah melakukan 1.200 aborsi, namun memutuskan untuk menentangnya, bahkan mengkampanyekan melarang aborsi. Karena apa? Karena dia menyaksikan, dia mengaborsi bayi dan dia filmkan bayi tersebut. Dia saksikan bagaimana bayi tersebut menderita. Kalau ada di antara pemirsa lakukan ini, bertobat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ampuni dosa dan kesalahan kami. Tidak akan ada lagi aborsi-aborsi yang membuat janin yang lemah dan tidak berdaya akhirnya meninggal dengan cara yang mengerikan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong tidak ada aborsi, biar anak-anak remaja, ibu-ibu boleh menyadari bahwa itu adalah tindak kekejian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.